Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi supply chain management. Pertama kita akan bahas pengertian dari supply chain. Supply chain ini adalah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama secara bersama-sama untuk membuat dan juga menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Nah, rangkaian ini biasanya dimulai dari bagian hulu, yaitu pertama adalah persiapan bahan mentah, pencarian bahan mentah, kemudian sampai ada juga perusahaan tempat sampai dengan yang akhir, yaitu retail atau penjualan ke konsumen. Yang terlibat di dalamnya bisa jadi merupakan adalah supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, dan juga perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa pengiriman ataupun logistik. Nah, aliran dalam supply chain itu dibedakan menjadi 3 aliran. Yang pertama adalah aliran material. Ini adalah aliran barang yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Contohnya aliran bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Kemudian yang kedua, aliran informasi. Ini adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun juga dari hilir ke hulu. Yang ketiga adalah aliran uang atau dana. Aliran uang juga ini mengalir biasanya dari hilir ke hulu, dari penjualan sampai ke awalnya tadi, ya. Kemudian gambaran dari supply chain contohnya adalah seperti ini. Ini adalah pabriknya. Pabrik bahan baku akan mengirimkan kepada pabrik yang lebih besar sampai dengan terjadi di sini akan diproduksi ini bahan baku, kemudian dikirim ke pabrik dari pabrik sudah menjadi produk, dari produk lalu dikirim ke retail, baru kemudian ke konsumen. Nah, ini adalah gambaran supply chain. Struktur dari supply chain di sini ada hulu ke hilir. Dari hulu itu ada supplier bahan baku biasanya, kemudian ada manufaktur atau pabrik, kemudian dari pabrik setelah menjadi bahan jadi kemudian dikirimkan oleh distributor, kemudian di situ ada wholesaler dan juga retailer, baru sampai ke dalam end customer. Nah, disinilah tadi aliran fisik, aliran pembayaran, aliran informasi bekerja. Aliran fisik mengalir dari hulu ke hilir, aliran pembayaran dari hilir ke hulu, kemudian aliran informasi itu sebaliknya. Kemudian definisi dari supply chain sendiri, ini ada beberapa macam, ya. Yang pertama menurut Lambert, SCM merupakan integrasi atas proses-proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan juga informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Ada juga menurut Sinchi Levy, ini adalah kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan, manufaktur, gudang, dan juga toko sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kuantitas, lokasi, dan juga waktu yang benar. Di sini untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan. Nah, ini adalah kemudian ada lagi menurut Hanfield, ini adalah integrasi atas kegiatan-kegiatan dalam suatu rantai pasok dengan hubungan yang diperbaiki untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, ada juga menurut Chopra Mendel, ini mencakup manajemen atas aliran-aliran di antara tingkatan dalam suatu rantai pasok untuk memaksimalkan keuntungan yang total. Oke. Proses bisnisnya dalam SCM itu kurang lebih ada 8 macam. Yang pertama adalah Customer Relationship Management. Dalam Customer Relationship Management, ini manajemen rantai pasok atau supplier biasanya mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis bagi perusahaan. Biasanya ini melibatkan tim pelayanan pelanggan yang membuat dan juga melaksanakan program bersama, persetujuan produk, jasa, serta menetapkan tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian proses bisnis yang kedua ada yang disebut dengan Customer Service Management. Ini merupakan sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa customer service. Memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman, kemudian ketersediaan produk. Ini juga melalui hubungannya dengan bagian produksi dan juga distribusi. Nah, proses yang berikutnya adalah demand management. Demand management ini adalah harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan. Apakah sesuai ataukah harus ditambah dan sebagainya.
Kemudian yang keempat adalah proses bisnis customer demand fulfillment. Di sini adalah proses penyelesaian pesanan secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan juga transportasi. Hubungan dengan rekan kerja, yaitu anggota primer rantai pasok dan juga anggota sekunder, sangat diperlukan di sini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi total biaya kirim ke pelanggan. Yang kelima, proses bisnisnya adalah manufacturing flow management. Manufacturing flow management ini adalah perusahaan biasanya memproduksi barang laku lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik. Itu biasanya siapa saja yang memesan. Produknya dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Jadi sudah ada pemesannya baru kemudian diproduksi. Kemudian yang keenam itu ada proses bisnis procurement. Ini adalah membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok. Artinya adalah win-win relationship. Ini mengubah sistem beli tradisional. Hubungan ini biasanya melibatkan pemasok sejak tahap desain produk sehingga bisa mengurangi siklus pengembangan produk serta meningkatkan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir desain. Yang ketujuh adalah proses bisnis pengembangan produk dan komersialisasi. Ini mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, pelanggan, dan pemasok seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Ya, siklus produk termasuk singkat, maka produk yang tepat harus dikembangkan dan di-launching pada waktu singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. Yang terakhir adalah proses business return. Ini adalah proses manajemen return yang efektif, memungkinkan untuk mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki, dan juga menerobos proyek-proyek agar bisa bersaing. Nah, penggambaran proses bisnis pada SCM bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi di sini adalah aliran produksinya, ada pemasok level 1, pemasok level 2, pabrik, pelanggan, kemudian pengguna atau end user atau end customer. Nah, ini adalah proses-proses bisnisnya dari mulai hubungan pelanggan, pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, manajemen aluran manufaktur, manajemen hubungan pemasok, pengembangan dan komersialisasi produk sampai dengan manajemen pengembalian. Itu adalah proses bisnis pada SCM. Oke, berikutnya ada dua fungsi dari manajemen SCM. Di sini yang pertama secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarnya ke pemakai akhir. Fungsi pertama ini berkaitan dengan ongkos-ongkos fisik, ongkos material, penyimpanan, produksi, dan juga transportasi. Kemudian yang kedua fungsinya adalah sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau kebutuhan dari pelanggan. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya survei pasar, perancangan produk, biaya-biaya akibat, kemudian produk yang disediakan oleh sebuah rantai suplai. Ongkos-ongkos ini bisa berupa ongkos markdown, yaitu penurunan harga, penurunan harga produk yang tidak laku dijual dengan harga normal, atau ongkos kekurangan suplai yang dinamakan dengan stock out cost. Nah, yang berikutnya prinsip-prinsip dari supply chain management. Yang pertama adalah ada tujuh prinsip ya. Yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Apa saja kebutuhan pelanggan itu menjadi bahan untuk merumuskan keputusan strategis. Yang kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Mendengarkan signal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pasar seperti apa ya. Kemudian yang keempat, mendiferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Mengelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material ataupun jasa. Kemudian mengembangkan strategi dan teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa maupun informasi. Yang ketujuh, mengadopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Nah, tahapan-tahapan dalam SCM itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tahapan dasar atau baseline. Fungsi bisnis, masing-masing fungsi bisnis di sini melakukan aktivitas sendiri-sendiri terpisah dari fungsi bisnis yang lain.
kedua ada tahap integrasi fungsional. Ini sudah ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Yang ketiga, integrasi secara internal. Ini diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Yang keempat, tahap integrasi secara eksternal. Ini supply chain yang sebenarnya diperluas dengan sumber dan pelanggan. Oke. Berikutnya adalah strategi di dalam kebijakan dari SCM. Yang pertama ada strategi inovasi, biaya, pelayanan, dan juga mutu. Dari strategi inovasi ada keunggulannya adalah merek dan keunikan teknologi. Dasar bersaingnya adalah inovasi produk. Kemudian peran utamanya adalah biaya, kecepatan waktu, dan volume ke pasar. Kemudian dari segi biaya utamanya adalah efisiensi operasi, harganya lebih murah, infrastrukturnya yang efisien dan juga murah. Dari segi pelayanannya bisa memberikan yang terbaik sesuai kebutuhan khusus konsumen, dan efisiensi produk awal dan fleksibilitas produk di akhir. Kemudian mutu, ini adalah keandalan dan keamanan produk. Mutu, produk yang terkenal keandalannya, pengendalian mutunya, dan keamanan di sepanjang SCM. Manfaat jika mengoptimalkan supply chain management diantara adalah mengurangi yang namanya inventory barang. Inventory merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan yang berkisar sekitar 30-40%. Oleh karena itu, usaha dan cara harus dikembangkan untuk menekan penimbunan barang di gudang agar biaya bisa diminimalkan. Yang kedua, menjamin kelancaran penyediaan barang. Ini perlu dijamin mulai dari barang asal atau supplier. Kalau kita sudah tergabung dengan supply chain management, kita sudah terhubung dengan supplier secara berkelanjutan. Ya. Yang ketiga, menjamin mutu. Mutu barang bisa ditentukan tidak hanya oleh proses produksinya, tapi ditentukan juga oleh mutu bahan mentahnya dan juga mutu dalam kualitas pengirimannya. Jadi saling bersinergi jika menggunakan supply chain management. Yang keempat, mengurangi jumlah supplier. Nah, karena kita sudah bekerja sama di dalam supply chain management, maka tidak perlu mencari supplier-supplier yang di luar supply chain management. Yang kelima, mengembangkan supplier partnership atau strategi alliance. Ini mengadakan kerjasama dengan supplier, juga mengembangkan strategi alliance dapat menjamin lancarnya pergerakan barang dan dalam supply chain management. Nah, ini contoh SCM pada Dell komputer. Misalnya, ketika customer membeli secara online dari Dell komputer, supply chain yang terlibat yaitu pelanggan, website Dell, kemudian menerima order pelanggan, pabrik perakitan Dell dan pemasok Dell. Setelah mendapatkan produk yang dipilih, pelanggan memasukkan informasi order dan membayar. Customer bisa melihat pada website untuk mengecek status order. Selanjutnya, dari Dell Assembly Plan memenuhi customer order, Dell komputer menerima komponen dari beberapa supplier dan memasuk produk melalui beberapa transportasi. Nah, selain itu ada juga tantangan-tantangan SCM. Yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain. Ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ada perbedaan bahasa, zona waktu, dan juga budaya antar perusahaan. Ada juga tantangannya ketidakpastian. Sumber ketidakpastiannya contohnya adalah permintaan dari pelanggan, ketidakpastian pasokan, ya, kemudian ketidakpastian internal, misalkan kerusakan mesin ataupun masalah teknis yang lainnya. Nah, peran internet dalam SCM yang pertama adalah electronic procurement. E-procurement merupakan aplikasi internet untuk mendukung proses pengadaan. Yang pertama, e-auction, lelang, ya, kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Yang kedua, perusahaan otomotif seperti Volkswagen, General Motors, Daimler, Chrysler, dan sebagainya menggunakan procurement secara ekstensif untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen item-item yang masuk dalam kelompok MRO seperti cukur cadang, peralatan tulis kantor, dan sebagainya. Jadi mereka bekerja sama dengan penyuplai bahan baku melalui internet. Kemudian ada electronic fulfillment atau e-fulfillment. Di sini memenuhi pesanan pelanggan. Kegiatan yang termasuk di dalamnya menerima order, mengelola transaksi, manajemen gudang, manajemen transportasi, komunikasi dengan pelanggan, sampai dengan kegiatan reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan atau return tadi. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi e-fulfillment, ya. E-fulfillment
Dari sini mereka bisa menjalin kerjasama tadi dengan supplier, bisa juga dengan pihak-pihak yang lain saling misalkan ada kebutuhan, ada permintaan dari pelanggan membuat misalnya spare part apa, berapa macam jenisnya dan berapa banyak kuantitasnya. Ini mereka bisa saling bekerja sama di sini. Kemudian dia bisa mencari supplier, kemudian juga menentukan kapan pengirimannya, jumlah yang diorder dan sebagainya. Ini adalah beberapa pembahasan dari supply chain management. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya untuk mata kuliah e-business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.